Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, karena ini pertemuan pertama, jadi sebelum kita mulai kontrak kuliah dan pembelajaran, kita berdoa dulu semoga apa yang dilakukan hari ini bernilai ibadah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ada yang tahu hari ini kita kuliah apa? Halo. Perlintan. Oke, jadi karena ini pertemuan pertama, mungkin sebelumnya di kelas ini ada yang sudah kenal, ada yang tidak. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Sulfiani. Di semester ini saya diamanahkan untuk mengajar mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman atau lebih sering disebut dengan perlintan. Jadi nama saya Sulfiani, saya dari salah satu dosen di Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Pohon Rima Galatung atau Uniprima. Jadi saya diamanahkan untuk ini. Jadi sebelum ini saya absen dulu. Sri Hardianti. Ya, Bu. Nurfaisa Jufri. Iya, Bu. Fitri Purnamasari. Hadir, Bu. Sakir. Hadir, Bu. Dharma. Hadir, Pung. Andi Anugrah Rahayu. Jadi sebelum awal kita mulai, kita kontrak kuliah dulu karena kontrak kuliah dulu itu sangat penting sebelum kita memulai pelajaran karena di kontrak kuliah itu kita akan membahas beberapa aturan selama satu semester. Di mana satu semester ini kita akan melakukan perkuliahan selama 16 kali pertemuan dimulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Jadi yang akan kita bahas, saya share dulu. Sudah kelihatan? Belum. Belum. Bilang sudah kalau kelihatan, nah. Ya. Sudah? Jadi kegiatan kita dimulai baik dosen ataupun mahasiswa, batas keterlambatannya berapa menit? Belum di slideshow, Bu. Berapa menit kira-kira? Mungkin sebaiknya 15 menit, mau, Bu. Karena di kontrak perkuliahan yang dijelaskan juga ada, saya lihat 15 menit keterlambatannya. Jadi waktunya ini 15 menit. Jadi di sini batas waktu paling lambat, keterlambatan itu 15 menit. Ini berlaku bukan hanya mahasiswa, tapi saya pun begitu terlambat tanpa ada konfirmasi apa-apa ini. Jadi berlaku adil, jangan sampai kalian beranggapan bahwa karena saya yang pengampu mata kuliahnya, saya bebas terlambat. Jadi ini berlaku untuk semua. Tanpa 15 menit, setelah ini tanpa konfirmasi. Kemudian untuk syarat mengikuti kuliah, UAS itu syaratnya kehadirannya minimal 80%. Dalam artian, selama kita kuliah, apakah misalnya ada kegiatan ataupun sakit, silakan melampirkan surat keterangan dari dokter. Dari sini kita harus belajar bahwa jangan sampai kalian tidak hadir karena tugasnya tidak selesai atau apa.
Kemudian pengumpulan tugasnya itu bisa melalui email ataupun WA, dan bagi mahasiswa yang terlambat ada konsekuensi yang harus kalian terima, ya, yaitu ada pengurangan nilai. Kemudian tugas yang ada indikasi plagiat atau copy paste akan ada pengurangan nilai. Jadi itu dua-dua yang copy paste dan di copy paste itu sama-sama mendapatkan nilai 0. Selanjutnya penilaian itu kehadiran, keaktifan, tugas individu ataupun tugas kelompok, kemudian etika serta nilai ujian tengah semester ataupun UAS. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin sebaiknya dicantumkan juga nomor HP tak, Bu, dengan alamat email tak. Mungkin sebaiknya begitu. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Jadi email jadi untuk kontrak kuliah aman, aman ya? Selanjutnya kita ke RPS-nya. Jadi saya screen share dulu untuk RPS-nya. Jadi RPS ini adalah gambaran ataupun apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kode mata kuliah ini adalah PBI 3319 dengan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, jumlah SKS-nya itu 3 dan untuk semester 3, di mana koordinator mata kuliahnya saya sendiri, Sulfiani. Kemudian capaian yang akan diperoleh pada akhir semester nanti ini adalah mahasiswa itu bisa bekerja sama, kemudian dia bisa menunjukkan sikap tanggung jawab, bisa mengambil keputusan, kemudian bisa untuk melatih kerjasamanya, kemudian mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman karena kita dasar-dasar perlindungan tanaman, apalagi basic kita adalah pertanian. Kemudian CPMK-nya itu kalian mampu menjelaskan dan menganalisis organisme pengganggu tanaman OPT, di mana OPT itu terdiri dari hama, penyakit, gulma. Dan ketika kalian mengetahui OPT-nya, maka kalian harus mampu menentukan jenis ataupun metode pengendalian yang dapat dilaksanakan. Metode pengendaliannya itu nanti akan dibahas sesuai dengan sub CPMK dari mata kuliah. Jadi untuk itu tadi capaian mata kuliah, kemudian dalam pelajaran kalian pasti membutuhkan daftar referensi. Ini hanyalah 3 referensi utama. Kemudian akan ada materi ataupun referensi tambahan nanti akan berkembang, misalnya apakah jurnal nasional ataupun internasional. Jadi nanti akan semakin berkembang. Jadi ini untuk minggu pertama kita akan mempelajari bahwa apa itu perlintan dan bagaimana apa pentingnya itu perlintan. Di minggu kedua kalian konsep dasarnya kalian akan mempelajari apa itu perlintan, apa itu OPT-nya, kemudian hama, penyakit, gulma, dan bagaimana metode pengendaliannya. Metode pengendaliannya bisa seperti fisik, kimia, biologi, pestisida, ataupun entomopatogen. Dan selanjutnya, itu adalah bahasan untuk RPS-nya. Masih ada pertanyaan sebelum kita masuk materi? Kita kembali ke materinya. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke.
Oke, jadi kalau begitu kita masuk di perlintan. Apa sebenarnya itu perlintan? Jadi sebenarnya perlintan itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan dari OPT ini. Jadi OPT itu semua organisme yang dapat merusak ataupun mengganggu ataupun menyebabkan kematian sehingga secara otomatis itu akan mengurangi produksi. Jadi di sini adalah bagan atau kaitannya perlintan dengan ilmu lain. Jadi untuk perlintan itu akan dipelajari bukan hanya untuk mahasiswa agrotek, tapi juga untuk mahasiswa agribisnis. Jadi ketika kita belajar perlintan akan banyak ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari, misalnya entomologi, kita belajar bakteri, virus, fisiologi tanaman, agronomi, dan bahkan sampai dengan pengelolaan produksinya, karena ada istilah hama on farm dan off farm. Jadi di sini ada dua bagan, yaitu dia akan menjelaskan hama yang on farm dan off farm. Jadi itulah pentingnya kenapa perlintan dijadikan salah satu mata kuliah wajib untuk prodi agroteknologi ataupun agribisnis, karena ini merupakan dasar sebenarnya terbukti dari kaitan ilmu yang harus dipelajari ketika kita belajar perlintan. Kemudian di sini kelihatan bahwa ada on farm, ada off farm. On farm itu ada yang tahu on farm itu apa? Dari lihat bagannya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jadi on farm itu artinya segala sesuatu OPT yang bisa muncul pada saat kita berada tanamannya di lapangan. Nah, setelah itu off farm berarti dia ada kata kunci di sini, keywordnya on dan off. Jadi on itu pada saat dia berada di lapangan, kemudian off-nya itu setelah dia panen. Kemudian jadi istilah perlindungan tanaman dimulai pada saat kita menanam sampai kita panen dan berhenti pada saat konsumen itu memakan produksi apa yang dihasilkan, dibudidayakan, begitu. Jadi tadi ada OPT. OPT itu kenapa disebut OPT ataupun organisme pengganggu tanaman ketika dia menurunkan produksi. Kemudian dia bersaing untuk kepentingan si pembudidaya ini. Kemudian dari situ karena ada kepentingan yang sama untuk mendapatkan produksi yang sama, hasil yang sama, maka otomatis itu menjadi masalah. Nah, di sini ada ilustrasi kerugian yang disebabkan OPT. Artinya potensi genetik dari tanamannya itu sebenarnya bisa seperti ini. Jadi ini diasumsikan sebagai potensi genetik. Jadi seharusnya yang dipanen oleh petani itu adalah begini. Tapi kenyataan yang di lapangan yang dihasilkan adalah seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena mau tidak mau adanya masalah yang ditimbulkan. Nah, jadi yang seharusnya kita panennya potensi genetik dari tanaman budidaya itu mungkin misalnya berapa ton per hektar, tapi kenyataan di lapangan itu hanya sekian, mungkin setengah atau mungkin lebih dari setengah. Hal itu terjadi karena adanya OPT yang merusak. Jadi potensi genetik dan produksi kenyataan yang ada di lapangan. Jelas itu dari perbedaan range jumlah yang dihasilkan itu akan menimbulkan kerugian. Kerugian misalnya dari lingkungannya, dari agronomisnya, dan dari OPT-nya. Kemudian, bagaimana OPT itu bisa merugikan? Karena ketika misalnya tanaman diserang oleh OPT, otomatis dia akan mempengaruhi kualitas. Itu yang pertama dari bagan yang
pertama tadi yang seharusnya misalnya 1 ton per hektar, 10 ton per hektar, hingga yang diperoleh hanya 5, 8, bahkan mungkin ada 3 atau gagal panen. Otomatis dia menurunkan kuantitas. Kemudian yang kedua apa? Dia menurunkan kualitas. Misalnya dari adanya OPT itu mungkin ada cat-cat buahnya, itu sudah jelas. Kemudian apa yang paling berat sebenarnya itu poin 3, karena apa, akan menambah biaya pengendalian. Pengendaliannya itu bisa misalnya adanya kita harus membeli benih yang berkualitas, kemudian kita harus melalui olah tanah yang ini, kemudian sarana pengendalian, dan yang paling penting itu adalah biaya tenaga kerja tambahan. Selanjutnya itu akan menimbulkan kerusakan. Jadi ini kerusakan 4 dan 5 mungkin lebih dampaknya ke off-farm. Kalau yang sebelumnya tadi 1 sampai 3 itu ke on-farm-nya. Jadi ini hampir sama tadi, mulai dari on sampai off. Kemudian ini yang paling ini dari semua, ketika kita melakukan budidaya pertanian, mau tidak mau kita akan selalu fokus oleh 3 masalah ini. Masalah apa? Ketika kita melakukan budidaya, kita tidak akan pernah terlepas dari 3 item ini. Item yang seperti apa? Kita membutuhkan tanaman untuk misalnya kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan. Kemudian dalam usaha tani, tentu kita membutuhkan bibit yang unggul, pemupukan yang berimbang, irigasi, teknik bercocok tanam, ataupun pengendalian OPT dengan metode pengendalian hama terpadu. Tapi pada kenyataannya, tidak semua yang pada saat kita melakukan kegiatan usaha tani itu bisa berjalan normal. Kenapa? Karena ada faktor biotik ataupun abiotik yang menghalangi. Kita sudah melakukan penanaman bibit unggul, kemudian kita melakukan pemupukan yang berimbang sampai dengan pengelolaan OPT. Tapi faktanya ada yang mengganggu. Apa itu? OPT-nya itu bisa faktornya biotik ataupun abiotik. Jadi biotiknya itulah tadi hama, patogen, ataupun gulma. Yang abiotiknya itu bisa karena bencana, bisa karena kekeringan, bisa juga karena banjir. Nah, dari semua masalah ini yang kita hanya mampu prediksi dasar-dasar perlindungan tanaman, itu hanya kita bisa mampu bermain di sini. Karena ini adalah kekuatan ini dari Tuhan ini yang kita tidak bisa prediksi. Nah, jadi tugas kita hanya bisa mencegah ini. Nah, apa yang kita lakukan ini, kalau misalnya kita baik, pengelolaannya kita bagus, mungkin dampaknya ini bisa ini. Tapi kalau kita misalnya tidak bijak, maka kemungkinan datangnya faktor biotik, abiotik ini mungkin lebih sering terjadi. Tapi yang untuk titik dasarnya untuk perlindungan tanaman, itu kita hanya bisa mampu bermain di sini. Jadi apa faktor biotik? Jadi hamanya, kemudian patogennya, kemudian gulmanya. Nah, setelah itu bisa terjadi, otomatis akan menimbulkan kerusakan tanaman budidaya. Nah, yang bisa kita lakukan itu kita melakukan metode pengendalian. Jadi pengendalian mekanik, fisik, hayati, biologi, ataupun pestisida. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa? Silahkan. Ya, saya. Ya, Fitri. Oke, karena ada masalah jaringan, jadi kita sambung kembali ya. Kedengaran ya suaranya? Tadi ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Kedengaran di suaraku, Bu? Ya, Kedengaran. jelas. Ya, tadi dijelaskan, Bu, yang di slide terakhir itu
ada 2 kendala, kendala biotik sama apa tadi ya? Abiotik. Biotik dan yang alami, abiotik. Nah, di kendala biotik itu ada 3 saya lihat, ada hama, patogen, dan gulma. Bedanya yang 3 itu apa Bu? Yang 3 itu bedanya apa dan kalau di tanaman itu kayak contohnya seperti apa? Terima kasih Bu. Oke. Muncul Jiki ini share-nya? Muncul. Ah? Muncul juga. Nggak muncul lagi. Saya share dulu. Jadi pertanyaannya tadi sampai di faktor ataupun kendala abiotiknya. Biotik ya, jadi pada dasarnya untuk biotik itu ada hama, ada patogen, ada gulma. Pada dasarnya semua itu adalah makhluk hidup yang menyerang tanaman. Ini tidak muncul. Ini dulu saya munculkan ini ya. Jadi pertanyaannya Fitri Purnamasari itu adalah hama patogen muncul. Jadi sebenarnya ini akan ada capaian mata kuliahnya, tapi karena ini adalah gambaran nanti bahwa hama itu adalah pada dasarnya dia adalah serangga. Serangga yang seperti apa? Serangga yang seperti apa itu serangga yang dapat menyebabkan kerusakan. Karena pada dasarnya untuk serangga itu ada 3 kategori. Misalnya, serangga yang pertama ada yang serangga bersifat sebagai hama. Yang kedua, serangga yang bersifat sebagai predator. Yang ketiga, serangga sebagai parasitoid. Jadi nanti pembahasannya yang 3 karakter dari serangga ini akan dibahas di sub CPMK selanjutnya. Tapi untuk yang hama, semua serangga yang dapat merusak ataupun merugikan tanaman baik dari segi kualitas ataupun kuantitas itu. Semua serangga, apakah itu serangga, apakah itu manusia, intinya semua mikroorganisme yang dapat merusak. Mau serangga, mau manusia, mau mamalia, mau reptil, mau aves, itu semua. Itu adalah hama yang merusak. Kemudian patogen, pada dasarnya patogen itu semua mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi semua mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Yang seperti apa? Tentu ada kategori, ada pembagian, ada bakteri, ada virus, ada nematoda, dan cendawan. Nah, 4 patogen ini juga akan ada pembahasannya di sub CPMK nanti untuk minggu selanjutnya. Tapi saya akan memberikan gambaran bahwa patogen itu, setiap jenis patogen itu mempunyai karakteristik cara merusak tanaman yang berbeda. Ada yang suka yang lembab, ada yang suka kondisi kering, ada yang suka misalnya dia lembab dan kering. Jadi untuk patogen, semua mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Kemudian untuk patogennya itu terdiri dari 4 kategori. Kategori yang seperti apa? Ada bakteri, ada virus, ada cendawan, kemudian ada nematoda. Selanjutnya gulma. Gulma itu gulma atau lebih sering dikenal orang sebagai masyarakat awam ataupun petani itu adalah rumput. Nah, bagaimana mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa rumput dimasukkan ke dalam faktor yang dasar-dasar perlindungan tanaman? Kalau kita melihat dari ini, rumput itu paling banyak tumbuh di areal pertanaman, terlepas komoditi apapun yang kita tanam. Tapi untuk jenis rumputnya, memang dia tidak bergerak. Tapi kita bisa melihat beda dengan hama ataupun patogen, tapi secara persaingan, dia bersaing unsur hara. Nah, ketika ada terjadi persaingan unsur hara antara tanaman yang kita budidayakan dengan rumput itu, maka otomatis dia akan juga mempengaruhi produksi. Nah, jadi itu juga harus masuk ke dalam
perlindungan tanamannya. Jadi untuk gulma itu juga akan dibahas di sub CPMK selanjutnya, tapi untuk gulma itu terbagi dua. Ada yang gulma berdaun lebar, ada yang berdaun sempit, ada yang teki-tekian, semua juga itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya rasa pertanyaannya cukup bagus karena itu adalah gambaran umum sebenarnya yang ini saya apresiasi pertanyaannya. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Masih ada? Bisa raise hand atau langsung? Ya, siapa? Sri Hardianti. Ya, kita kan sudah membahas masalah perlindungan tanaman. Nah, saya pernah mendengar ada istilah ambang batas ekonomi dalam sebuah dasar-dasar perlindungan tanaman. Bisa dijelaskan itu apa itu ambang batas ekonomi dalam perlindungan tanaman, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini baru pertemuan pertama dan pertanyaan kalian sudah luar biasa. Jadi ambang batas ekonomi itu ini berjenjang sebenarnya dari pertanyaan Fitri, kemudian pertanyaan Sri. Jadi ketika Fitri tadi mengatakan bahwa apa itu hama patogen gulma, selanjutnya Sri Hardianti mengatakan apa itu ambang batas ekonomi. Ketika kita sudah mengetahui hama, ketika kita sudah mengetahui patogen ataupun gulmanya, di situ ada batas toleransi. Batas toleransi itu ambang batas hampir sama dengan batas toleransi, artinya berapa jumlah populasi hama, berapa jumlah populasi OPT. Kalau saya mengatakan OPT berarti hama, patogen ataupun gulma itu semua masuk. Jadi semua yang merusak itu adalah OPT. Ketika misalnya ada jumlah ambang batas toleransi, ada jumlah misalnya dalam 1 hektar pertanaman, contohnya tanaman padi, dalam 1 hektar hanya 1 tikus, meskipun kategorinya dia sebagai hama, tapi jumlah populasinya masih di bawah ambang batas, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai, belum bisa ditentukan bahwa kita mau mengendalikan yang seperti apa. Karena pada dasarnya di perlintan kita hanya mengendalikan, kita selalu mengedepankan PHT, konsep pengendalian hama terpadu. Jadi ada jumlah tertentu, ada batas ataupun jumlah populasi yang baru bisa kita melakukan tindakan pengendalian. Kalau jumlah populasinya ataupun jumlah ekornya masih 1 dalam 1 hektar, biarkan saja dia itu, supaya rantai makanan di ekosistem itu tetap terjaga. Nah, itu kalau misalnya ambang batas. Tapi kalau misalnya dia sudah ribuan tikus dalam 1 hektar, kalau misalnya tidak dilakukan tindakan pengendalian, maka akan menyebabkan kehilangan hasil, misalnya di atas 50%, maka harus dilakukan tindakan pengendalian. Jadi umumnya ketika populasinya masih rendah, kita masih bisa melakukan tindakan pengendalian, misalnya fisik, kimia, mohon maaf, yang pertama kalau misalnya masih sedikit jumlah populasinya, kita masih bisa preventif, biarkan. Tapi kalau misalnya dia sudah populasinya, kita masih bisa melakukan tindakan pengendalian mekanik. Nah, misalnya kita ambil, kita matikan. Kalau misalnya sudah dilakukan tindakan pengendalian secara mekanik masih ada, kita masih bisa mengendalikan secara biologi. Misalnya apa? Ada mikroorganisme hidup yang bisa memakan itu. Jadi biarkanlah proses rantai makanan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ambang batas ekonomi itu jumlah populasi di mana ada batasnya yang harus dikendalikan dan ada batasnya untuk tidak dikendalikan. Jadi ambang batas ekonomi itu kapan jumlah populasi yang betul-betul kita harus melakukan tindakan pengendalian. Jadi itu ambang batas ekonominya. Bagaimana? Ada respon tanggapan? Respon tambahan? Sudah paham, Ibu. Terima kasih. Oke.
Eh, Makasih Bu. karena ini pertemuan pertama, jadi saya rasa untuk pertemuan pertama ini adalah gambaran, jadi cukup sekian. Tapi saya berharap akan ada tugas. Tugasnya yaitu apa yang akan ada tugas rangkuman yang akan dikirim. Jadi silahkan kalian cek grup ataukah cek emailnya, nanti tugasnya akan dikirimkan di situ dan batas pengumpulannya 1 minggu dari 1 minggu dari sekarang. Jadi intinya tugasnya nanti itu akan menjadi absen ataupun pintu alat untuk masuk ke pertemuan kedua. Begitu. Email saya sudah ada. Dan kalau misalnya ada kendala bisa hubungi saya lewat WA, nomornya juga sudah dicantumkan tadi. Jadi untuk pertemuan hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu.